Kalau bertorikoh itu cuma zikir, wiridan, ijazahan, iblis lebih hebat dari kita. Karena iblis punya wirid, semua wirid ahli langit. Jadi setan itu, iblis itu dulu namanya, pangkatnya itu Azazil. Dia bertugas sebagai penjaga surga. Maka orang-orang penduduk langit, malaikat-malaikat itu kaget, kok ada makhluk yang zikirnya bisa menyebut semua zikir-zikir dari langit pertama sampai langit ketujuh. Ini rahasia. Kitab-kitab zikir yang ditulis oleh para ulama, itu Allah izinkan ruhnya masuk ke alam langit, disebut malakut. Makanya ruhnya turun, fisiknya di sini. Turun jadi hizib, turun jadi ratib. Karena nggak boleh orang buat zikir sendiri. Dia itu ngambil zikir dari sana. Semuanya sumbernya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, zikir yang sering dibaca oleh makhluk di langit, Subhana zil izzati wal jabarut, ada. Subuhun kudusur Rabbuna Rabbul malaikati war ruh, Subhana rabbil azim wa bihamdi. Itu semua zikir-zikir alam malakut. Dari langit pertama sampai langit kesekian. Ya rahasia Allah itu. Itu iblis udah ngelewatin semua. Antum kalau cuma belajar zikir, sombong nanti. Terus merasa, orang kalau belajar zikir itu nanti sakti loh. Serius. Sakti aja. Airnya jadi obat. Bisa jalan di atas air. Kadang-kadang bisa terbang tanpa sayap. Baru sekali doang terbang udah belagu amat. Burung tiap hari terbang gak pernah belagu. Jadi yang mana yang bagus? Ikut thariqah yang mursyidnya buat ta'lim. Itu yang benar, digabung. Mursyid ini bertingkat-tingkat juga. Dokter aja bertingkat kok. Ada dokter umum, ada dokter yang sudah spesialis. Ada dokter yang mal praktek, ada nggak? Bener kan? Ada dokter-dokteran, ada juga. Ya. Ada ngangkat-ngangkat dirinya sendiri jadi dokter, ada juga. Ada yang cuma baca Tibun Nabawi, terus udah jadi kayak dokter, mendiagnosa penyakit orang. Baik, gitu ya. Pertanyaan, nafas kita yang turun naik, wah, naik turun tangga maksudnya. Hati yang berkata-kata dalam diri kita, apa dan siapakah mereka? Hantu kali. Bagus pertanyaannya. Nafas yang menghirup, naik, keluar, turun. Ada yang nafasnya ke atas, maka disebut turun. Jadi nggak salah pertanyaannya. Ya. Yang nafas itu betul paru-paru secara zahir, lewat hidung secara zahir. Tapi siapa yang membuat dia bisa ngembang, ngempis? Jantung berdenyut, memompakan darah. Siapa yang gerakin? Saya debat panas selama dokter. Ibu-ibu, Bu, dok, itu yang gerakin jantung kamu siapa? Gerak motorik. Ya gerak motorik itu apa? Ya namanya gerak motorik. Ya berarti kamu taklid juga. Taklid kepada penemu istilah gerak motorik. Gerak motorik itu dalam bahasa kita disebut ruh. Apa sebutannya? Ruh. Getaran itulah yang kemudian membuat ada gerakan-gerakan di dalam tubuh ini. Kalau ruh ini Pak ditiup oleh Allah. Hembusannya, ruh itu hembusan Allah, bukan zat Allah ya. Jangan salah paham. Ada yang mursyid salah paham sama saya. Dikira ruh itu dia pakai ibarat rokok dipotong dua. Oh kamu meyakini ruh itu potong dua ya? Separuh Allah, separuh kamu. Loh itu dalil rokok, nggak ada dalilnya. Kalau di Quran surat Sajadah, surat Shad, surah Al-Hijr, nafakhtu fihi min ruhi.
Aku hembuskan ruhku, hembusanku. Aku tiupkan hembusanku. Bukan zatku. Tapi hembusan itu bersumber dari zatnya. Karena sengaja Allah Subhanahu wa taala menitipkan itu ke dalam diri ini. Faja'alnahu sami'an basira, karena hembusan itu manusia dapat mendengar. Jadi yang mendengar itu si ruh tadi. Yang melihat itu ruh tadi. Sayangnya ruh ini tidak diberi kesempatan melihat lebih luas. Dia cuma diberikan kesempatan melihat pakai mata. Para ruh itu bisa memandang tanpa mata ini. Bapak Ibu kalau tidur bisa ngelihat sesuatu nggak? Waktu mimpi bisa ngelihat sesuatu mimpi. Matanya kebuka atau ketutup? Kok bisa ngelihat sesuatu? Khayal? Bukan. Itu asli. Bahwa kita punya alam lain di dalam diri kita ini. Kalau lagi dikejar anjing, si guguk dalam mimpi, lari nggak? Itu nyata berarti. Dalam mimpi, ditinggal kekasih. Nangis nggak? Maluluang. Bener nggak? Saya waktu kecil, saya mimpi mak saya meninggal. Tapi meninggalnya baru 2 tahunan sebelumnya. Kebetulan kita ada keluarga sebenarnya di sini, cuma nggak pernah ketemu ya. Insya Allah ketemu nanti, insya Allah. Itu ibu saya meninggal dalam mimpi, saya nangis. Bangun tidur saya lihat mak saya masih hidup. Lah, kok nyata di alam mimpi itu? Tapi kok pas bangun, Imam Ghazali kasih kaidah. Kalau orang masuk ke alam malakutnya, itu alam malakut namanya. Kalau enggak alam carut marut. Maka di saat itu dia memandang apa yang dia pandang di dalam itu zahir, nyata. Ketika dia bangun, maka dia menganggap yang di dalam tidur itu mimpi. Bagi kita yang di dalam mimpi, orang yang bangun sekarang itu nggak nyata. Pernah ini nggak kecekek nggak lagi tidur? Pernah. Padahal nggak ada yang ngecekek kan? Bener. Kita panggil-panggil orang, dia jawab nggak? Tuh kenapa tuh? Kejadiannya nggak jelas. Bapak Ibu Saudara yang bukan Allah. Jadi berarti ada sesuatu selain tubuh ini. Tubuh ini hanyalah alat kendaraan, pesawat. Kalau kendaraan kita sudah rusak, nggak bisa dipakai, ya kita tinggalkan. Si kita itu akan pergi, namanya mati, meninggalkan tubuh ini. Jadi meninggal itu bagi ahlul haqiqah, itu adalah kesempurnaan. Mati itu bagi orang yang cinta kepada Allah, rindu kepada Rasulullah adalah kesempurnaan. Tapi bagi orang yang tinggal di dunia itu adalah kekurangan, bala bencana. Ya, selamat jadi alien ya.